Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanuddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara, jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Hajjah Nuriyah rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Kita masih dimudahkan oleh Allah, dilapangkan oleh Allah untuk kembali berhadir di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu, di salah satu tempat terbaik di muka bumi, rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang seorang menjalankan ibadah di masjid dengan model ibadah yang sama di tempat yang lain, itu boleh jadi pahalanya berbeda. Contoh, hadir pada majelis ilmu yang itu terjadi di rumah dari rumah-rumah Allah. Di antara keutamanya kata Rasulullah, man ghada ila al-masjid la yuridu bihi ila al-khair yata'allama minhu wa yu'allima falaysa lahu jazaa illa kal hajji tamah. Siapapun yang datang ke rumah dari rumah-rumah Allah, tidak ada niatan yang lain kecuali hanya menginginkan kebaikan. Yang dimaksud adalah dia ingin mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul SAW. Tidak ada balasan yang pantas kata Nabi kecuali dicatatkan pahala seperti melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Tapi kalau majelis ilmu tersebut dilakukan di luar dari rumah-rumah Allah, di gedung misalnya, di satu tempat pertemuan misalnya, pahalanya akan berbeda. Karena keutamaan masjid atau keutamaan rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sholat berjamaah di masjid itu pahalanya berbeda dengan jamaahnya kita di tempat tinggal kita, di rumah kita. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatul rajul fil masjid, salatul rajul jama'atu fil masjid tufdilu min salatihi fi baitihi aw fi suqihi bid'an wa 20 darajah. Orang yang mengerjakan salat berjamaah di masjid kata Nabi, di rumah dari rumah-rumah Allah, itu pahalanya berbeda dengan orang yang berjamaah di rumahnya ataupun di tempat kerjanya. Bid'an wa 20 darajah, lebih dari 20 derajat kata Nabi. Kalau ada orang yang sholat berjamaah di lain, dimanapun, dia mendapatkan derajat 27. Tapi kalau itu terjadi di masjid, di rumah dari rumah-rumah Allah, Allah tambah lagi bid'an wa 20 darajah, lebih dari 20 derajat. Dan ini menunjukkan keutamaan rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang yang merasa nyaman saja untuk berada di masjid, merasa tenang, merasa betah, ada perasaan nyaman ketika dia berada di rumah dari rumah-rumah Allah, dia punya peluang untuk mendapatkan perlindungan di hari kiamat, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atu yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluhu, imamun adilun syabban nasya'a fi ibadati rabbih, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, rajulani tahabba fillah istama'a wa tafarraqa alaihi, wa rajulun ja'at wa imra'atu dhatu jamali wa mansabin faqala inni akhadallah, wa rajulun yatasaddaqa bi sadaqatin fa akhfa yamin hatta la ta'lam shimali, wa rajulun dzakara Allah khaliyan fa fadat 'ainah. 7 golongan yang dilindungi oleh Allah di hari kiamat. Yauma la dhilla illa dhilluh, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Ada orang yang merasa nyaman ketika dia berada di masjid. Siapapun dari kita, seorang muslim yang merasa nyaman, merasa betah di rumah dari rumah-rumah Allah, ada kerinduan ketika dia berada di satu tempat, ingin berada ke masjid ketika sholat yang 5 waktu, maka dia punya peluang untuk mendapatkan perlindungan di hari kiamat. Sekali lagi, ini bicara keutamaan masjid, keutamaan rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan bersama dengan amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang diperintahkan yang pahalanya itu berlimpah. Kita tahu bahwasanya kita umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
punya batasan waktu, punya batasan umur yang terpendek dibandingkan umat-umat sebelumnya. Kita punya kisaran hidup, kata Nabi, umumnya amal umati baina sittin ila sab'in. Umumnya kata Rasulullah, umur umatku itu berkisar 60 sampai 70 tahun. Puluhan tahun ini yang akan kita perjuangkan untuk berada pada kehidupan akhirat. Umur yang diberikan oleh Allah, kesempatan hidup yang relatif singkat, pendek, ini yang kita pertaruhkan pada kehidupan akhirat. Kesempatan hidup, kesempatan yang waktu yang diberikan Allah, ini yang akan kita bawa nanti pada pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Rasulullah itu berbeda umurnya dibandingkan umat-umat sebelumnya. Beda dengan umat Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Beda dengan umur umat Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Beda dengan umat-umat sebelumnya. Yang terpendek itu ada pada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kesempatan hidup. Dan walillahilhamd, segala puji milik Allah. Umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita adalah umat yang paling banyak justru diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bayangkan, ibadah kita itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Beda dengan umat sebelumnya, mereka melakukan ketaatan dicatat 1 pahala. Kita baca Quran, setiap huruf yang kita baca itu diganjar 10, bahkan 10 sampai 700 kali lipat. Pada aku alif lam mim, kata Nabi, saya tidak pernah mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Bayangkan alif lam mim. Minimal dia mendapatkan 30 pahala. Minimal dia mendapatkan 30 pahala. Orang baca surat Al-Ikhlas ayat pertama saja, berapa huruf yang dia dapatkan? Setiap huruf itu diganjar 10 sampai 700 kali lipat. Dan sekali lagi ingat, umur kita ini terbatas. 60-70 selesai kehidupan kita secara umum. Dan sangat sedikit yang melampaui 70 tahun itu, kata Nabi. Dan faktanya seperti itu. Umur kita ini terbatas. Kita tidak tahu berapa waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah. Saudara-saudara kita, kawan kita, sahabat kita, keluarga kita, orang tua kita, atau siapapun yang sudah mendahului kita, mereka sekarang berada di alam barzah. Hanya amal ibadah yang pernah mereka lakukan pada kehidupan dunia, itu yang bisa mereka andalkan sekarang. Selain doa-doa yang dikirim oleh kaum muslimin, kita masih diberikan kesempatan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ambil kesempatan ini. Karena sekali lagi, ini yang kita pertaruhkan nanti pada kehidupan akhirat. Yang tidak ada lagi kematian setelah itu. Sehingga seorang muslim harus cerdas memilih mana amalan-amalan yang kira-kira pahalanya itu berlimpah. Disinilah kita harus mencari ibadah ketaatan yang kira-kira bisa kita konsisten, istiqomah, tapi ibadahnya tapi pahalanya berlimpah. Standar orang baik seperti ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah jelaskan. Kata Rasul, standar orang baik itu adalah ketika dia salat yang 5 waktu, dia puasa Ramadan, dia menghalalkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan. Dia tidak melakukan kezaliman kepada manusia yang lain. Ini standar orang baik, standar sederhananya. Ada seorang datang kepada Rasulullah, dia berkata, "Ya Rasulullah, sholaitu maktubat, sumtu Ramadan, ahlatul halal, haramtul haram." Ya Rasul, kalau saya dalam hidup ini punya modal salat 5 waktu, sumtu Ramadan, saya puasa Ramadan, ahlatul halal, haramtul haram, saya hanya menghalalkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan. Maksudnya dia berhati-hati dengan hak manusia. Modal ini ya Rasulullah, apakah saya bisa berada dalam surga Allah? Kata Nabi, dengan rahmat Allah aku berada dalam surga Allah. Ini standar sederhananya orang baik. Kalau hanya dia mengerjakan salat yang 5 waktu, dia puasa Ramadan, dan dia berhati-hati dengan hak manusia, orang ini orang baik. Dia mudah untuk mendapatkan rahmat dan dia berada dalam surga Allah, kata Rasulullah. Lihat gambaran sederhana.
Dan kalau kita lihat, ternyata yang paling berat dalam hidup ini adalah menghindari perkara-perkara dosa berkaitan dengan hak manusia. Dosa kesalahan kita dengan Allah. Kita punya kesalahan apa, punya dosa apa dengan Allah, mudah kita tuntaskan. Pian hadir pada majelis ilmu, tanpa terasa ini menit-menit, detik-detik yang berguguran dosa-dosa kita. Didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wudhu, selesai dosa-dosa kita. Tapi hak manusia ini yang berat. Kezaliman kepada manusia, riba, fitnah, cercaan dan yang lainnya, ini yang berat. Kalau kezaliman tersebut berkaitan dengan Allah, hak Allah, itu mudah sekali kita selesaikan. Sehingga standar orang itu baik sederhananya adalah dia sholat 5 waktu kata Nabi, dia puasa Ramadan, dan dia berhati-hati dengan hak manusia. Orang ini orang baik, walaupun dia melepas seluruh sholat sunnah, walaupun dia lepas seluruh puasa sunnah, masuk ke masjid kada tahiyatul masjid misalnya, tapi dia sholat 5 waktu. Tuntung sholat maghrib kada lagi dia maghrib misalnya, dia hanya isya misalnya, dia lepaskan seluruh sholat sunnah rawatib, duha, tahiyatul masjid, syuruk, tahajud, witir dan yang lainnya. Dan dia puasa Ramadan, dia lepaskan seluruh puasa sunnah. Senin Kamis dia lepas, apalagi Daud misalnya. Senin Kamis dia kada mau, Senin apalagi Daud misalnya. Ayamul bid aja dilepas Senin misalnya. Semua puasa sunnah dia lepas. Tapi dia puasa Ramadan. Tapi dia punya modal ahlatul halal haramul haram. Ini modal besar. Modal besar dalam hidup ini. Dia tidak pernah menzalimi manusia yang lain. Lisannya dia jaga. Dia tidak pernah melakukan kezaliman kepada orang lain. Orang ini orang baik kata Nabi. Orang ini orang baik. Dia berhak dan mudah untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Gambaran sederhana bagaimana kezaliman antar manusia itu berat. Seorang menggibah orang lain, seorang memfitnah orang lain, dia ghibah orang lain, tanpa sadar dia boleh jadi transfer pahala untuk orang ini. Hasanul Basri, ulama pada generasi tabi'in, ketika mendengar namanya dihancurkan oleh seseorang, dicerca, dihabisi oleh seseorang, difitnah, apa yang dilakukan Hasanul Basri? Beliau pergi ke pasar, beliau cari kurma terbaik di pasar, kemudian beliau beli 1 piring. Datanglah Hasanul Basri kepada orang yang menghancurkan kehormatannya. Terkejut orang tersebut, ada apa ini Hasanul Basri datang? Apakah dia marah kepada saya katanya? Kemudian dibukakanlah pintu oleh orang yang menghancurkan kehormatan Hasanul Basri. Apa yang dikatakan Hasanul Basri? Laqad sami'tu annaka qad tuhdi ilayya hadiyatan. Kata Hasanul Basri, saya telah mendengar engkau telah memberikan hadiah yang sangat besar kepada aku. Dan aku tidak bisa membalas hadiah engkau kecuali saya hanya bisa memberikan kurma ini, kata Hasanul Basri. Hasanul Basri ketika itu berpikir dengan logika akhirat. Seorang yang menggibah orang lain, tanpa sadar dia kirim pahala untuk orang ini. Sampai ada ulama yang menyebutkan, kalau seandainya harapan ini bukan harapan yang tidak baik, maka sungguh saya sangat berharap dengan harapan ini, kata beliau. Apa harapan tersebut? Saya berharap seluruh penduduk ini menghancurkan kehormatan saya, agar dia dapat transfer pahala besar-besaran. Pian kalau dihancurkan kehormatan, pian digibah, difitnah, tenang aja. Secara tidak langsung orang itu kirim pahala kepada kita. Pahala sholatnya, pahala puasanya, boleh jadi pahala umrohnya, pahala hajinya, pahala sedekahnya. Biar duduk-duduk aja di rumah dapat transfer pahala. Jangan tapi dipikirkan orang menggibah, orang menghancurkan kehormatan kita, tenang aja. Ya ini dunia. Dunia ini sepele. Dunia ini sepele. Karena seorang itu dikatakan baik sekali lagi adalah ketika dia mampu menjaga hak manusia. Kalau kita punya modal dalam hidup ini, tidak menzalimi orang lain, lisan kita tidak menzalimi orang lain, kita tidak fitnah orang lain, tidak riba orang lain, kita berhati-hati dengan harta manusia yang lain, maka orang itu selama dia menjalankan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, orang itu mudah dapat rahmat dari Allah. Dan sekali lagi,
modal terbesar adalah ini dulu yang dijaga dalam hidup ini. Karena sebanyak apapun ketaatan yang kita bangun, tahajud, qiyamul lail, puasa dan yang lainnya, sebanyak apapun ketaatan yang kita kerjakan, tapi kita masih melakukan kezaliman kepada orang lain, ini berat. Nabi itu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ada seorang perempuan ibadahnya luar biasa ya Rasul. Dia tidak hanya sholat yang 5 waktu ya Rasul, seluruh sholat sunnah dia selesaikan. Dia tidak hanya puasa Ramadan ya Rasulullah, seluruh puasa sunnah dia tuntaskan. Tapi lisannya tidak baik ya Rasulullah. Kemudian ada perempuan yang lain ya Rasulullah, katanya, dia hanya sholat yang 5 waktu, dia hanya puasa Ramadan, ibadahnya sangat tipis ya Rasulullah, tapi lisannya lah lisan yang baik. Dia tidak mencerca orang lain, dia tidak ghibah, dia tidak fitnah orang lain. Maka kata Rasulullah, orang yang pertama itu sangat mungkin dihempaskan dalam neraka Allah. Orang yang kedua itu kata Rasulullah sangat mudah untuk berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini gambaran di dalam kehidupan ini, berhati-hati dengan hak manusia ini sebuah kelaziman. Karena sebanyak dan sebaik apapun ibadah yang dia bangun, tapi dialah orang yang melakukan kezaliman antar manusia, itu berat. Jadi yang pertama, sebelum kita masuk amalan-amalan apa yang menjadikan pahala itu berlimpah, hati-hati dulu dengan hak manusia. Hati-hati dulu dengan kezaliman kepada orang lain. Kalau kita mungkin pernah melakukan perbuatan dosa dengan seseorang, ya sudah, kita minta maaf. Kalau dengan lisan kita tidak mampu untuk mengutarakan kesalahan kita, bersalaman cukup. Idza iltaqa baina muslimaini fatafasa fasaqata dunubahu maka masaqata waraqatin syajarah. Dua orang bertemu kata Nabi, kemudian dua orang ini saling bersalaman, gugurlah di antara dosa di antara kedua orang ini sebagaimana gugurnya dedaunan dari pepohonan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menjelaskan, kalau kita punya dosa, kesalahan dengan orang lain, ya sudah, paling tidak kita bersalaman. Kalau kita tidak bisa dan tidak mampu mengutarakan kesalahan kita, daripada terjadi hal-hal yang tidak baik. Kalau berkaitan dengan harta, kita kembalikan. Kalau orangnya tidak didapatkan, kita cari ahli warisnya. Ahli warisnya tidak didapatkan, kita bersedekah atas nama orang yang pernah kita zolimi hartanya. Berkaitan dengan kehormatan seseorang, dia meminta maaf, dia tidak mampu, dia bersalaman. Kalau orang yang sudah meninggal dunia, maka paling tidak kata para ulama, dia doakan orang tersebut dengan doa terbaik agar dia terus mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Kalau ada orang yang sudah meninggal dunia, kita pernah melakukan kezaliman kepada dia, kita mungkin pernah fitnah orang ini, maka doakan orang ini agar dia dapat ampunan, agar dia dapat rahmat dari Allah. Bersihkan nama orang ini di hadapan orang-orang yang mungkin pernah kita mengutarakan akan kejelekan orang ini. Kita katakan itu sebujurnya orang baik, kemudian semalam salah menilai, kita utarakan, kita bersihkan nama orang ini. Kalau orang itu sudah diwafatkan, dan di antara cara-cara kata para ulama paling tidak menjadikan kita ini baik nanti pada kehidupan akhirat. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk pada amalan-amalan yang pahalanya itu berlimpah. Kita mulai dengan amalan yang ringan dulu. Di antara amalan-amalan yang ringan yang pahalanya itu berlimpah adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kalimat tasbih subhanallah sebanyak 100 kali. Dia baca subhanallah 100 kali, itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ayujiz ahadukum ayyaksiba alfan hasanatan fi kulli yawmin." Qalu ya Rasulullah, "Kaifa nuksibu alfan hasanatan?" Nabi berkumpul bersama para sahabat, kemudian kata Rasulullah, "Kenapa kalian tidak mampu untuk beribadah itu sehari 1000 kali?" Kata Rasul, "Kenapa kalian lemah, tidak mampu beribadah sehari itu 1000 kali?" Kata sahabat, "Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang mampu beribadah sehari itu 1000 kali?" Tidak ada yang mampu ya Rasulullah, berat ya Rasulullah. Sahabat ketika itu berpikir 1000 kali kada cukup waktu sehari. Kata Nabi, "Kenapa kalian tidak mampu beribadah sehari itu 1000 kali?" Kata sahabat, "Ya Rasulullah, siapa yang mampu di antara kami itu beribadah sehari 1000 kali?" Tidak ada yang mampu.
Sampai disebutkan dalam riwayat yang lain, Abu Bakar pun tidak mampu ya Rasul. Abu Bakar itu sering dijadikan model oleh para sahabat. Ibaratnya kalau Abu Bakar aja kadang apalagi kami ya Rasulullah. Abu Bakar itu sering dijadikan patokan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Karena kualitas Abu Bakar itu benar-benar di atas para sahabat yang lain. Yang Nabi itu sudah menyatakan khairun nas ba'dal anbiya Abu Bakrin. Manusia terbaik setelah para nabi itu ranking pertamanya ada pada seorang Abu Bakar. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali kata Rasul. Abu Bakar belum meninggal dunia, Rasulullah sudah kabarkan kepada Abu Bakar engkau di sorga. Dia sudah dapat tiket otomatis masuk sorga. Orangnya belum meninggal, telah dikabarkan oleh Rasulullah engkau di sorga wahai Abu Bakar. Abu Bakar sering dijadikan patokan oleh para sahabat. Dan kita tahu cerita yang sangat masyhur. Abu Bakar kalau infak, kalau sedekah itu banyak dan besar-besaran dia sedekah, habis-habisan dia bersedekah. Satu hari Umar ibn Khattab itu berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hari ini saya mau bersedekah, saya sedekah ya Rasulullah separuh dari hartaku. Umar berpikir ketika itu, ini Abu Bakar kada sanggup sudah melampaui apa yang dilakukan. Kata Umar, saya akan bersedekah ya Rasulullah separuh dari hartaku. Saya sedekah separuh hartaku ya Rasul. Datang Abu Bakar As-Siddiq, ketika itu Umar berkata dalam dirinya, ini kadang kawannya Abu Bakar sudah mengalahkan aku nih. Ternyata Abu Bakar berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, saya sedekah semua hartaku ya Rasul. Ya Umar, ini dasarkan kau dilawan ini orang nih. Separuh sudah Umar, kata Umar, separuh hartaku saya sedekahkan ya Rasul. Datang Abu Bakar, kata Umar berkata dalam dirinya, fakultu fi nafsi, saya berkata dalam diriku, kata Umar, Abu Bakar tidak akan bisa melampaui apa yang aku lakukan. Ternyata Abu Bakar datang kepada Rasul, ya Rasulullah, saya sedekah semua hartaku ya Rasul. Apa kata Umar? Ada kau sudah. Ya artinya kadang kau lagi memikirkan Umar ibn Khattab. Tapi ingat, ulun luruskan cerita ini. Hadis ini sahih. Kita ingin luruskan cerita ini. Ketika Abu Bakar berinfak, bersedekah dengan semua hartanya, itu bukan semua hartanya yang diinfakkan, bukan kebun-kebunnya yang ada, bukan rumah-rumahnya diinfakkan semua, tidak. Karena kalau Abu Bakar berinfak dengan kebun yang dia miliki, dengan rumah-rumah yang dia miliki, dia zalim kepada keluarganya. Sa'ad ibn Ubadah, sahabat Nabi SAW, ketika datang kepada Rasul SAW, dia berkata, ya Rasulullah, saya ingin menginfakkan seluruh hartaku ya Rasul, semuanya ya Rasul. Kata Rasul, jangan. Kemudian kata Sa'ad ibn Ubadah, kalau begitu nisfuha ya Rasul, separuh dari hartaku aku infakkan. Kata Rasulullah, jangan. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, thuluth, sepertiga. Kata Nabi, cukup, fathuluthul katsir. Ya sudah, sepertiga saya terima, kata Nabi. Itu pun sudah sangat banyak, kata Rasul. Sa'ad bin Ubadah ketika itu ingin infak semua hartanya. Dilarang Nabi SAW. Apa alasannya? Kalau engkau infakkan semua harta engkau, wahai Sa'ad bin Ubadah, fatatakafa 'ailatuka 'ailatan, maka sungguh kata Nabi SAW, keluarga engkau nanti akan meminta-minta, dan itu lebih parah, kata Rasul. Nanti anak-anak kau nanti meminta, jadi pengemis, kata Nabi SAW. Jangan, kata Rasul, engkau zalim. Abu Bakar As-Siddiq, kita ingin luruskan cerita ini. Abu Bakar As-Siddiq ketika dia infak dengan semua hartanya, itu tidak semua harta kebun-kebunnya dia berikan, rumah-rumahnya dia berikan. Kemana tinggal istrinya dan anak-anaknya kalau semuanya diberikan? Yang dimaksud Abu Bakar ketika itu berinfak dengan semua hartanya adalah harta yang dia bawa ketika itu kepada Rasulullah SAW. Dia masih punya harta, dia masih punya rumah, dia masih punya kebun. Ibaratnya kayak ini, Pak. Ada kotak infak lewat. Ini kelasnya Abu Bakar, Kotak infak lewat, diambil dompet seberatan, dijulung seberatan. Nah itu Abu Bakar kalau ada kayak ini. Ada kotak infak lewat, ambil semuanya duit nang di dompet, semuanya dimasukkan. Lawan ATM-nya, tapi pinnya kan daripada kan orang. Kelasnya Abu Bakar As-Siddiq itu semua yang dia bawa. Ini yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW. Jadi jangan salah paham. Karena kalau itu semua dia berikan, Abu Bakar zalim kepada istrinya. Di mana
tinggalnya istrinya, kalau rumahnya diberikan, semuanya tunggangannya diberikan, kendaraannya diberikan. Jadi yang dimaksud dalam hadis tersebut, yang mohon maaf kadang terlewatkan dari sebahagian kita membaca keterangan hadis ini adalah Abu Bakar ketika itu berinfak tidak dengan semua harta yang dia miliki, kebun dan yang lainnya tidak, tapi harta yang dia bawa pada saat itu. Dan model yang seperti ini pun sampai zaman kita hari ini tidak ada yang bisa mendapatkan. Kadang kan kita infak ya infak alhamdulillah ya, sekedarnya aja. Cari nang paling buruk juga duitnya. Nang alibana dipayuakan. Mending juga daripada kada infak, mending juga. Karena konsep masjid seperti ini. Kalau kotak infak itu macet, maka semua kegiatan pasti lancar. Tapi kalau kotak infak itu lancar, semua kegiatan itu pasti macet. Kotak infak kalau macet, berarti banyak yang mengisi. Lambat hanya sampai kegiatan. Kegiatan lancar. Tapi kalau kotak infaknya laju mana berjalan, kegiatan itu macet. Jujur mohon maaf, masjid itu hidup di kotak infak. Sementara kita beribadah di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan yang kira kada bayar listrik apa-apa ini. Bayar air dan yang lainnya, perawatan dan yang lainnya banyak. Kita datang ke rumah dari rumah-rumah Allah, ketika kita infak sedekah, mohon itu kembali kepada kita. Sampai Allah istilahkan wa ma yuridullahu qardan hasana. Siapa yang ingin memberikan pinjaman kepada Allah, Allah kembalikan dengan kembalian yang jauh lebih banyak, lebih baik. Orang sedekah itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kayak orang memberikan hutang kepada Allah. Siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, yuqridullahu qardan hasana. Allah ganti pinjaman tersebut dengan yang lebih baik, yang lebih besar. Kita nak berhutang lawan orang. Kita berhutang lawan orang, mau tidak mau harus kita kembalikan. Sedekah yang kita berikan di jalan Allah itu seakan-akan kata Allah memberikan pinjaman kepada Allah, padahal itu milik Allah. Maka aku akan ganti dengan yang lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali kepada hadis tadi. Sahabat itu berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, Abu Bakar saja tidak mampu untuk beramal sehari itu 1000 kali." Maka muncullah hadis Nabi yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalian bertasbih kata Nabi sehari itu 100 kali. Amalan ini kata Nabi dicatatkan pahala seperti kalian beribadah sebanyak 1000 kali. Dan baca subhanallah. Tasbih itu artinya subhanallah. Dalam bahasa Arab itu biasa diringkas. Tasbih itu kepanjangan dari subhanallah. Tahmid kepanjangan dari kalimat alhamdulillah. Takbir kepanjangan dari kalimat Allahu Akbar. Istighfar itu kepanjangan dari kalimat astagfirullah atau astagfirullahaladzim atau astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Hauqalah itu kepanjangan dari kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tahlil itu kepanjangan dari kalimat la ilaha illallah. Dalam bahasa hadis Nabi itu biasa meringkas tasbih. Kalian bertasbih kata Nabi. Dengan tasbih sebanyak 100 kali. Yang dimaksud adalah dia baca subhanallah, bukan tasbih ada. Tasbih itu artinya subhanallah. Kalau kita baca tahmid, berarti kalimat alhamdulillah. Kalian bertakbir kata Nabi, bukan takbir tidak, tapi Allah Akbar. Tahlil la ilaha illallah. Kalau ada kita mendapatkan kalimat hauqalah, kalian ucapkan hauqalah kata Nabi, maka itu artinya kalimat la haula wala quwwata illa billah. Kata Rasulullah, kalian bertasbih sehari itu 100 kali saja, itu sama seperti beribadah sebanyak 1000 kali. Hadis standarnya Bukhari Muslim. Dan baca subhanallah itu 100 kali, 5 menit selesai. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bayangkan ini amalan ringan. Belum sampaikan di awal tadi, kita harus cerdas untuk memilih amalan yang pahalanya itu berlimpah. Kita punya batasan umur yang sangat-sangat singkat. Mohon maaf, tidak ada yang berani memberikan jaminan keluar dari masjid ini kita masih bernafas. Jangankan keluar dari masjid ini, 1 detik berikutnya tidak ada yang berani memberikan jaminan kita masih hidup. Kita punya kesempatan hidup terbatas. Dan ini sekali lagi yang ulun sampaikan, ini yang kita pertaruhkan nanti pada kehidupan akhirat, yauma la yanfa'u malun walal banun, yang tidak ada manfaat faedah harta dan keturunan kita.
Yang kita mau tidak mau disidang oleh Allah Subhanahu wa taala pada persidangan yang sangat adil. Yang amalan sekecil apapun itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil kesempatan, dan sekali lagi saudara-saudara kita yang sudah diwafatkan oleh Allah di alam barzakh, mereka hanya mampu bertahan dengan amal ibadah yang sudah pernah mereka lakukan. Ingat, walillahil hamd, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan. Baca tasbih subhanallah 100 kali, subhanallah, subhanallah. Lebih baik, kalau lebih baik tentunya. Tapi kalau bicara dicatatkan pahala 1000 kali, maka bacaan subhanallah itu harus melampaui di 100 kali. Kalau kurang dari 100 kali tidak dapatkan keutamaan, dia dapatkan keutamaan yang lain dari zikir tadi. Ya ulun kira sehari itu pian 200 kali pun mampu. Karena subhanallah itu 5 menit pian 100 kali selesai. Nang ulang kada tuntung-tuntung tuh ya hanya 10 kali bupandiraan pulang misalnya. Nah ini yang kadang kita tidak selesai. Ambil waktu benar-benar zikir 100 kali misalnya subhanallah. Ini amalan ringan. Imam Nawawi, orang terbaik kedua dari mazhab Imam Syafi'i setelah Imam Syafi'i sendiri, pernah menuturkan, kalau seandainya kata Imam Nawawi ini unik. Beliau seorang ulama besar dan orang yang sangat sibuk, saking sibuknya kadingat lagi menikah. Imam Nawawi, sampai kata ibundanya Imam Nawawi itu kalau baca buku, baca kitab, dia sudah lupa makan. Sampai saya suapi, kata ibunya. Usia 30-40 tahun masih disuapi ibunya. Saking sibuknya seorang Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini orang terbaik kedua dari mazhab Imam Syafi'i setelah Imam Syafi'i. Seorang Imam Nawawi itu pernah menuturkan, kata Imam Nawawi, kalau seandainya ibadah zikir ini tidak mampu konsisten dan istiqomah dari seorang muslim, maka ibadah yang lain dia akan sangat kesulitan untuk istiqomah. Kalau zikir saja kita tidak mampu istiqomah, apalagi ibadah yang lain. Ini ibadah yang paling ringan. Ibadah yang kata Allah qiyama wa qu'uda wa 'ala junubikum. Ibadah yang kata Allah kalian berdiri, kalian duduk, kalian berbaring, itu boleh. Satu-satunya ibadah yang tanpa ada batasan larangan dari siapapun, perempuan haid, perempuan nifas, orang dalam keadaan janabah, boleh untuk berzikir. Ibadah yang kita bebas untuk berzikir kecuali dalam kamar mandi. Kalau ada orang yang tidak mampu istiqomah pada zikir, kata Imam Nawawi, maka dia akan sangat sulit untuk istiqomah pada ibadah yang lain. Karena ini ibadah termudah. Dia akan sulit konsisten pada ibadah puasa sunnah, berat. Dia akan berat untuk mengerjakan qiyamul lail. Ini ibadah yang paling ringan. Sehingga seorang muslim dia lazimkan paling tidak zikir pagi dan petang paling tidak. Dan bisa dia tambah subhanallah misalnya 100 kali. Atau mungkin sehari itu 200 kali. Bayangkan dicatatkan pahala seperti dia beribadah sebanyak 1000 kali. Ini yang ketika itu bayangan para sahabat, ya Rasulullah, man minna yaksibu alfan hasanatan fi kulli yaumin. Ya Rasul, siapa di antara kami yang mampu untuk beramal sehari itu 1000 kali? Tidak ada yang mampu ya Rasul. Sahabat ketika itu pikirannya 1000 kali. Ya apalah 1000 kali sehari menggawi ini dan yang lainnya. Tidak mampu ya Rasul, kata sahabat. Maka Rasul sebutkan, kalian baca subhanallah 100 kali, kata Nabi. Amalan ini, kata Rasul, dicatatkan pahala seperti beribadah sebanyak 1000 kali. Ya tinggal subhanallah, subhanallah. Di jalan baca subhanallah, subhanallah. Dia baca misalnya, daripada berhenti di lampu merah, menghitungi detik-detik lampu merah, 60, 59, 58, 57. Kadang dihitunginya hijau juga kan. Ya, dia isi subhanallah, subhanallah. Ini lebih bermanfaat. Amalan yang kedua yang mudah bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pahalanya itu berlimpah, adalah kalimat tahmid, kalimat alhamdulillah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalimat tahmid, kalimat alhamdulillah yang kalian baca tumliul mizan, menjadikan timbangan-timbangan kebaikan kalian, timbangan-timbangan kebaikan kalian itu akan penuh, kata Nabi. Maksudnya memperberat timbangan kebaikan. Dan ini bebas, berapa kali pun terserah. Tidak ada batasan yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baca alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dia lazimkan sehari alhamdulillah, alhamdulillah. Tanpa terasa ucapan alhamdulillah yang hari ini kita baca itu bisa memperberat dan memperbanyak timbangan kebaikan kita. Karena Rasul menyebutkan tumliul mizan.
Hari ini ucapan alhamdulillah yang kita baca itu remeh mungkin bagi kita. Alhamdulillah bagi kita mungkin itu sepele. Tapi nanti kita akan mendapatkan kenyataannya pada kehidupan akhirat. Modal alhamdulillah yang kita baca pada kehidupan dunia itu memperberat timbangan kebaikan kita. Mohon maaf, hari ini sebahagian kita mungkin meremehkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi itu hasilnya kata Nabi, tumliul mizan, menjadikan timbangan kebaikan kan itu akan penuh kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mumpung kita masih punya kesempatan hidup, baca alhamdulillah, alhamdulillah. Terserah berapapun. Ini salah satu ibadah yang berlimpah pahalanya. Kita bicara ibadah-ibadah yang berlimpah pahalanya dulu. Kemudian di antara ibadah yang lain adalah kita masuk pada hubungan kita antar manusia. Bersedekah, tapi model sedekahnya adalah kita mencari orang-orang yang tidak mampu kemudian kita berikan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, as-sa'i 'alal armilati wal miskin kan mujahidi fi sabilillahi wa qal qa'im fil laili wa la yanam was-sa'im wa la yuftir. Kata Nabi SAW, seorang yang mencari orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu, kemudian dia berikan sedekah kepada mereka, seorang yang kata Rasulullah, dia mencari orang-orang fakir, orang-orang miskin, kemudian dia berikan sedekah kepada orang itu. Pahalanya kata Nabi, lihat, ada 3 pahala besar. Kal mujahidi fisabilillah, seperti orang-orang yang berperang di jalan Allah. Wa kal qaim la yanam, seperti orang yang sholat malam sepanjang malam dia tidak tidur. Wa qasaim la yuftir, seperti orang yang berpuasa kata Nabi, saking besarnya pahalanya, walaupun dia tidak berbuka dalam puasanya, maka orang ini terus dapat pahala puasa. 3 pahala besar. Seperti orang yang berjihad di jalan Allah, seperti orang yang sholat malam sepanjang malam, seperti orang yang berpuasa kata Nabi. Kata Rasulullah, as-sa'i 'alal armilati wal miskin, orang yang sedekah dengan cara sedekahnya dia cari orang miskin kemudian dia berikan. Bukan ya ada orang miskin datang ke rumah kita berikan, dia dapat pahala besar. Tapi kalau dengan model dia cari orang fakir, dia cari orang miskin kemudian dia berikan, ini pahalanya berbeda. Ingat, ibadah itu harus cerdas. Sama-sama keluar duit 20.000 misalnya, ada orang miskin datang kita berikan. Tapi kalau kita cari orang miskin kemudian kita berikan, pahalanya berbeda. Ibadah itu harus cerdas, di mana kita mendapatkan peluang untuk dapat pahala besar kita ambil. Dengan catatan standarnya hadis sahih. Orang yang as-sa'i 'alal miskin, orang yang mencari orang miskin kata Nabi, kemudian dia berikan berapapun, terserah. Dia berikan berapapun, ini pahalanya seperti orang yang berjihad, orang yang sholat malam sepanjang malam, dan orang yang berpuasa. Pahalanya besar. Sama-sama keluar duit 50.000. Tapi dengan model kita cari orang miskin, mohon maaf, orang misalnya yang begawe di pembuangan sampah lah atau apa, dia cari misalnya, kemudian dia beri, ini orang-orang fakir, jelas orang-orang miskin, orang-orang yang mungkin berhak untuk menerima zakat, yang tergolong fakir dan miskin. Kemudian kita berikan bantuan, kita berikan uang, itu pahala berbeda dengan ada orang miskin datang kepada kita, itu pahalanya beda. Orang miskin datang kepada kita, kemudian kita sedekah, itu pahala besar, pahala yang besar. Tapi di saat kita yang mendatangi mereka, ini pahalanya berbeda. Ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Cari, ya mungkin pian jadwal misalnya dalam satu pekan, misal malam Jumat misalnya atau malam Ahad misalnya, sebelum balik ke rumah misalnya, dia cari dulu orang miskin, kemudian dia dapatkan, dia berikan. Itu pahalanya berbeda. Bikin agenda, bikin waktu khusus misalnya, setiap malam apa misalnya dia cari. Karena ya tadi kita harus punya modal besar pada kehidupan akhirat. Benar, ada pernyataan hadis Nabi SAW. Seorang muslim, seorang mukmin, selama dia bukan orang yang melakukan kesyirikan, hasil akhirnya dia berada dalam surga Allah. Dia adalah orang yang beriman, dia menjalankan kewajiban, dia mungkin punya dosa ini dan yang lainnya. Dia bukan orang yang melakukan kesyirikan, hasil akhirnya dia berada dalam surga Allah.
Tapi kita ingin berada dalam surga Allah pada level yang terbaik. Dan kenikmatan surga itu pernah digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang itu masuk surga, kata Nabi, arduhas samawati wal ard. Dia punya kaplingan tempat di surga satu orang, seluas langit dan bumi. Itu satu orang. Kalau di dunia ini ada orang punya kaplingan tanah 2 hektar, 1 hektar dia bikin bangunan, 1 hektar dia bikin halaman, itu luasnya Masya Allah luar biasa. Orang-orang masuk surga, satu orang dia punya kaplingan tempat arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Itu satu orang. Nabi pernah gambarkan orang yang paling miskin di surga, orang yang punya level paling rendah di surga adalah, kata Rasulullah, orang yang keluar terakhir dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Di neraka itu nanti sisanya adalah orang kafir, orang musyrik, orang munafik i'tiqad. Munafik itu terbagi 2, ada munafik i'tiqad, ada munafik amali. Munafik i'tiqad itu adalah dia tidak beriman kepada Allah, seakan-akan dia beriman kepada Allah. Sebenarnya dia menolak keimanan, itu munafik i'tiqad. Munafik amali, ketika dia berkata dia berdusta, ketika dia berjanji dia khianat. Ini munafik amali, dia masih bisa masuk ke dalam surga. Tapi munafik i'tiqad dia tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga. Orang-orang yang di neraka Allah itu hasil terakhirnya adalah semua orang kafir, musyrik dan munafik i'tiqad. Kata Nabi, ada orang terakhir keluar dari neraka Allah. Ini orang paling miskin di surga, orang yang paling levelnya paling rendah. Orang ini keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perintahkan untuk mandi dulu. Di depan surga itu ada sungai, kemudian mandilah orang ini, membersihkan dirinya. Maka kemudian dia berkata, tidak ada orang yang lebih beruntung daripada saya, katanya. Padahal ini orang terakhir masuk surga, karena dia telah lepas dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah orang yang paling beruntung, katanya. Ini padahal yang terakhir nih orangnya. Kemudian kata Allah, udkhulul jannah, engkau masuk surga. Maka ketika dia ingin masuk surga, fara'amla'atun jannah, maka dia melihat bahwasanya surga Allah itu sudah penuh. Dia katakan, ya Allah, surga sudah full ya Allah, sudah penuh ya Allah. Kata Allah, engkau masuk surga. Begitu dia berada depan pintu, dia katakan, ya Allah, surga penuh. Sampai 3 kali Allah sebutkan, dia katakan, ya Allah, surga penuh ya Allah. Maka Allah berkata kepada orang ini, kata Nabi, ini orang yang paling miskin di surga. Maka Allah berkata kepada orang ini, maukah engkau, kata Allah, aku berikan tempat di surga, arduhas samawati wal ard. Maka aku akan masukkan engkau ke dalam surga, yang mana tempat engkau itu nanti, kata Allah, seluas langit dan bumi. Ini orang yang paling miskin. Seluas langit dan bumi itu tempat engkau di surga. Dia katakan, mau ya Allah, katanya. Kemudian kata Allah, bid'an wa ashran, saya lipat gandakan lagi 10 kali lipat. 10 kali lipat seluas langit dan bumi diberikan kepada orang yang paling miskin di surga. Lihat, ini gambaran kenikmatan surga. Sehingga wajar ketika Nabi menyebutkan la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatarin ala qalbil bashar. Surga itu tidak bisa kalian bayangkan dengan apapun. Kita harus kejar surga ini. Kita harus kejar. Ini kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan. Jangan berada pada level orang yang miskin tadi, jangan. Miskin di surga, jangan. Kita kejar, kita tambah pahala-pahala. Kesempatan hidup masih ada diberikan oleh Allah. Kita ambil ibadah-ibadah yang kira-kira mendatangkan pahala yang berlimpah, kita ambil. Dan sekali lagi, standar sederhana orang baik, dia menjalankan kewajiban dan tidak melakukan kezaliman kepada manusia. Kalau kita punya modal ini, kemudian kita tambah lagi dengan amalan-amalan yang lain. Karena sekali lagi, seseorang itu melakukan amalan apapun yang dia kerjakan itu pasti diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, jangan ada lagi kezaliman kepada orang lain. Berat, urusannya berat sekali, dan dia akan bertanggung jawab nanti. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini saja yang ingin sampaikan di kesempatan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim.